Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa kajian Ramadan Spektra SMP Muhammadiyah program khusus Temanggung. Alhamdulillah pada kesempatan yang cerah dan indah ini kita bertemu kembali silaturahim. Dan pada bulan Ramadan ini khususnya pada kesempatan kali ini saya Adis bersama rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita berdua akan menyampaikan tema tentang istiqomah. Tapi sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, khususnya kenikmatan kita dapat berkesempatan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Pemirsa kajian Ramadan yang berbahagia, tentang istiqomah ini penting kita bahas karena fenomena yang terjadi di awal-awal Ramadan sampai akhir terdapat dinamika adanya pengurangan dalam peribadatan baik dari kualitas maupun kuantitas. Pemirsa yang berbahagia, kalau kita bayangkan sebuah perjalanan, tentunya kita inginkan perjalanan itu sampai ke tempat yang kita tuju. Namun bagaimana bila tiba-tiba berhenti di tengah jalan atau bahkan sama sekali tidak keinginan untuk melanjutkan, tentunya itu tidak akan baik. Untuk membahas tentang istiqomah, kita perlu pahami dulu apakah istiqomah itu, yaitu berpegang teguh untuk melaksanakan perintah Allah, khususnya di bulan Ramadan ini secara konsisten dari awal hingga akhir. Alhamdulillah, bila setelah Ramadan, kebiasaan di bulan Ramadan dapat berlangsung dengan baik. Baik, untuk mengulas istiqomah ini, mari kita berpijak pada ayat Aulia, yang insya Allah kita berpijak pada surat Al-Asr, yang insya Allah akan disampaikan kepada Mas Haikal. Moga Mas Haikal minta tolong dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya, artinya sekalian Mas. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan menasihati supaya mentaati kebenaran dan menasihati supaya menetapi kesabaran. Ya, alhamdulillah. Para pemirsa yang berbahagia, dalam surat Al-Asr yang dibawakan oleh Mas Haikal. Mas Haikal ini termasuk atlet di SMP Muhammadiyah, Mas ya? Bidang olahraga apa, Mas? Sepak bola sama futsal. Sepak bola sama futsal. Ya. Ini pakaian gini dalam rangka puasa Ramadan, Mas ya? Ya. Semoga istiqomah. Pemirsa yang bahagia, istiqomah berpijak dari surat tersebut ada 4 kewajiban setiap muslim, yaitu pertama berilmu, kemudian beramal, kemudian berdakwah dan bersabar. Berilmu di bulan Ramadan agar kita istiqomah, yaitu mengetahui apa manfaat daripada bulan Ramadan. Yang kedua, apa akibat bila tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Manfaatnya tentunya kita tahu, Mas Haikal, ya. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, ya. Yang kemudian Allah akan melipat gandakan setiap pahala pada setiap amal kebaikan kita, ya. Dan insya Allah kelak di surga Allah menyediakan bagi orang-orang berpuasa itu surga, ya, surga, ya. Itu perlu kita pahami. Kemudian bagaimana kalau kita tidak melaksanakan puasa Ramadan? Ini dampaknya ada, yaitu yang pokok kita tidak termasuk orang-orang beriman. Karena yang disuruh berpuasa adalah orang-orang yang beriman. Kalau tidak melaksanakan, berarti termasuk kita durhaka
dan dampaknya adalah kita termasuk ahli neraka, naudzubillah min dzalik. Sehingga mudah-mudahan kita termasuk dan para hadirin sekalian bisa berpuasa dari awal hingga akhir ya. Itu ilmu yang perlu kita pahami. Kemudian yang kedua, kita amalkan puasa ini dengan rangkaian-rangkaian amal ibadah lain. Amal ibadah diterima ada 2 syarat. Pertama benar, yang kedua ada ikhlas. Yang benar pasti Mas Haikal, karena ini perintah Allah ya. Tapi yang ikhlas itu yang berat. Karena ikhlas dalam berpuasa yang tahu adalah diri kita dan Allah ya. Untuk itu marilah kita perbaiki niat kita. Coba kita tularkan pada sholat kita. Kalau teman-teman biasa sholat di sekolah, sholat duha, duha, duhur, asar, itu bisa di masjid. Kalau benar-benar ikhlas sampai ke rumah, bila mendengar azan, memenuhi undangan azan untuk sholat di masjid. Itu namanya ikhlas ya. Bila di rumah juga dengar azan, segera sholat di awal waktu. Oke, ya. Itu tentang amal. Kemudian berikutnya adalah berdakwah. Bila sudah tahu ilmunya, beramal, kemudian kita mengajak saudara-saudara kita. Bila ada teman kita di kelas kok sepertinya ada sesuatu perbuatan maksiat, ya kita larang, jangan berbuat itu, karena bisa mengurangi pahala. Dan yang ketiga, tadi tentang dakwah. Kemudian setelah ketiga dilanjutkan sabar. Sabar untuk melanjutkan ketiga hal tersebut di atas. Insya Allah bisa ya Mas Haikal ya. Ya, kamu seorang atlet, jadi badannya fit, masih semangat, masih muda, insya Allah untuk istiqomah bisa ya. Itu berbicara dari ayat-ayat qauliyah. Sekarang tentang berbicara pada ayat qauliyah Mas Haikal ya. Bercermin dari kamu sendiri sebagai seorang manusia. Kamu pernah ikut berlomba ya? Pernah. Ya. Berlomba itu misalnya sepak bola itu butuh waktu berapa waktu? 90 menit atau 40 menit? 90 menit kalau sepak bola lapangan besar. Oh iya. 90 menit lapangan besar. Itu latihannya berapa hari sebelumnya? 1 minggu. 1 minggu. Nah, para pemirsa, untuk hanya melakukan pertandingan 90 menit diperlukan waktu hampir 1 minggu ya Mas ya? Ya, hampir 1 minggu, dan itu istiqomah ya waktunya ya. Nah, coba kalau itu betul-betul dilaksanakan, pasti kemenangan akan dicapai ya Mas Haikal ya. Ya. Itu cermin bagi kita bahwa untuk mencapai sesuatu harus kita lalui latihan-latihan. Butuh waktu, butuh istiqomah. Para pemirsa yang berbahagia, contoh lain adalah ini Mas Haikal, saya bawa gambarin Mas Haikal. Gambar apa Mas Haikal juga dipegang? Kupu-kupu ya. Ya. Ini pernah kita sering dengar tentang kupu-kupu, warnanya indah Mas Haikal ya. Ya. Bagaimana bisa kupu-kupu terwujud bentuk yang indah? Dia tadinya dari ulat Mas Haikal ya. Dari ulat yang kalau kita lihat ulat pasti jijik ya. Dia makan daun dan pasti kita tidak senangi. Tapi dia bisa mengadakan perubahan. Dia menjadi kepompong dari beberapa minggu sampai 1 bulan, sehingga dari ulat jadi kepompong, kemudian lahir bentuk kupu-kupu yang indah ini ya melalui istiqomah. Melalui istiqomah. Walaupun itu adalah takdir dari Allah untuk kupu-kupu ya. Jadi ini ibrah untuk kita. Marilah kita menjalankan ibadah kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah, dengan syarat ikhlas, perbuatan itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, dan tentunya dengan istiqomah dan konsisten ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan kepada pemirsa Mas Haikal ya. Mungkin ada pesan-pesan Mas Haikal? Tidak ada. Oke, baik, pesan dari kami berdua. Pertama, keep istiqomah ya. Kemudian yang kedua, ambil kesempatan ini untuk menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya, karena umur kita tidak tahu, baik yang tua dan yang muda. Dan yang ketiga, semoga puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selamat berpuasa, semoga Allah menerima pahala amal kita dalam berpuasa. Kita berpamitan ya. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.